Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, perkenalkan nama saya Aim Sasanggia Ninggumi dari NIM 25. Saya melakukan responsi sekilas pada hari ini, dokter. Yang pertama adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini Bapak, kebetulan saya Dokter Aim Sasanggia yang menjaga klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah saya diizinkan untuk memeriksa anaknya? Jadi terima kasih. Sebelum saya izin untuk mengecek biodata dari anaknya Bapak, gitu. Dek siapa namanya Pak? Dek Putri nggih. Umur baru 6 bulan ya Pak. Oh nggih. Nggih, masih kecil nggih Pak. Nggih. Untuk tinggal Bapak di Jalan Kembaran nggih. Nggih. Untuk Bapak sendiri apakah betul dengan Pak Edi nggih? Dengan alamat di rumah Jalan Kembaran, lalu kerjanya Bapak sebagai guru nggih. Nggih, status perkawinan, menikah, dan ini anak dari Bapak sendiri. Oh nggih. Baik, saya izin untuk melakukan pemeriksaan fisik nggih Pak. Nggih, terima kasih. Baik, yang pertama adalah di mana kita melakukan cek kesadaran umum. Kesadaran umum terlebih dahulu. Nah, untuk kesadaran umum kita bisa melihat muka dari anak tersebut dengan cara apakah kompos mentis, apakah apatis, lalu apakah sopor, atau apakah somnolen. Kompos mentis sendiri jika sadar sepenuhnya, atau apatis sendiri jika susah sekali untuk diberi pertanyaan. Apabila diberi pertanyaan maka tidak bisa menjawab, atau malah kadang tidak ingin menjawab. Lalu melakukan dengan setelah itu ada melakukan pemeriksaan kepala. Nah, pada pemeriksaan kepala ini yang dilihat adalah seberapa besar kepala dari bayi tersebut, atau kita bisa mengukur lingkaran kepala. Lalu apakah terdapat selva hematom. Selva hematom sendiri adalah perdarahan pada selaput otak. Lalu ada kraniatobesi. Lalu ada sutura di mana garis-garis lakukan pada otak. Setelah itu kita menggunakan pemeriksaan muka. Kita lihat muka di sini apakah simetris antara mulut dengan hidung, simetris atau paralisis. Paralisis ini apakah terlihat lumpuh atau tidak dari muka bayi atau pasien tersebut. Lalu sendiri adalah jarak hidung ke mulut, kita hitung. Baik, di sini ditemukan normal dan disangka tidak ada paralisis. Untuk muka simetris dan nyeri pada sinus. Lah, sinus ini bisa dicek lewat sinus frontalis yang ada di sini. Baik. Setelah itu ada pemeriksaan mata. Nah, pemeriksaan mata ini menggunakan senter dengan cara mata ini dilebarkan seperti ini. Nah, pada pasien ini seperti seperti ini. Nah, dibuka terus kita diberi pencahayaan. Nah, apakah kita lihat nih di dalam apakah terdapat fotofobia atau tidak. Fotofobia sendiri adalah ketika mata terkena cahaya itu akan takut atau akan sakit. Lalu apakah ada nystagmus, gerakan cepat nih, gerakan cepat mata itu naik turun. Lalu apakah ada katarak, di mana lensa dari bayi ini buram. Atau ada protoksis, atau di mana penurunan kelopak mata, atau ada exothalmus dan endothalmus, di mana exothalmus itu matanya seperti keluar dan endothalmus itu matanya ke dalam. Nah, setelah
melakukan pemeriksaan mata ini akan dilakukan pemeriksaan hidung. Nah, akan dilakukan pemeriksaan hidung. Lah, hidung ini kita lihat ini dengan cara dicangkap seperti ini. Dicangkap seperti ini, lalu kita lihat di senternya, di dalamnya. Nah, kita lihat apakah ada mukosa, apakah ada mukosa, sekreksi atau lendir. Kita bisa agak mohon maaf di seperti ini, lalu dilihat dalamnya. Lalu apakah ada perdarahan atau tidak. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada mulut. Nah, pada mulut ini yang harus pertama kita perhatikan yaitu adalah bibir. Nah, pada bibir yang normal itu kisarannya berwarna pink. Lalu gigi itu apakah moling itu dimana ada gigi atau ada bercat atau berkarat atau tidak. Lalu ada maloklusi dimana giginya itu depan, atas atau bawahnya itu sejajar atau tidak. Bisa, mohon maaf, jadi A gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini tidak ditemukan molding atau molakulasi. Jadi untuk gigi dan bibir pun tadi normal berwarna pink dan tidak ada berwarna biru. Ketika bibir, pada pemeriksaan bibir ditemukan warna biru, maka tidak normal. Lalu setelah ini ada selaput lendir pada mulut. Nah, selaput lendir pada mulut itu biasanya juga pada rahang mulut. Mohon maaf, Dek. Nah, apakah ditemukan peradangan atau pembekakan? Di sini tidak ditemukan peradangan atau pembekakan. Setelah itu ada lidah. Nah, dari lidah sendiri apakah kotor atau kering? Apakah tremor atau tidak pada lidah? Lalu ada pemeriksaan palatum. Nah, warnanya itu normal atau terbelah menjadi dua atau tidak, karena jawabannya itu terbelah menjadi dua. Lalu ada tenggorokan. Nah, tenggorokan ini bisa menggunakan alat scalper, juga menggunakan senter, dimana nanti alat scalpernya itu untuk menekan lidah ke bawah. Mohon maaf, Adik. Nah, lidahnya ke bawah, lalu kita lihat itu di dalamnya apakah terjadi pembengkakan atau tidak. Dan tidak lupa juga kita melihat kondisi epiglottis tersebut atau tonsil. Baik, setelah itu didapatkan data semua normal, tidak ada apa-apa, bahkan peradangan atau pembengkakan pun pada Dek Putri ini. Lalu setelah itu ada pemeriksaan telinga. Nah, pemeriksaan telinga ini juga bisa kita menggunakan senter. Letak telinga ini kita senter dengan menggunakan alat itu spekulum telinga. Alat spekulum telinga itu kayak seperti corong yang dimasukkan ke dalam telinga. Dengan cara itu kita menarik atas telinga, tapi tidak seperti menjewer. Jadi seperti ini. Nah, kita lihat dalamnya. Kita lihat kotorannya apakah bau atau tidak. Warna dari kotoran tersebut didapatkan pada bayi ini kotoran normal dan tidak bau tidak sedapnya normal. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan leher. Leher apakah ada, untuk leher kita lihat juga apakah ada pembesaran kelenjar atau tidak, apakah ada gerak leher sendiri, gerak leher normal dan tidak ada masalah, tidak ditemukan ada apa-apa. Setelah itu apakah ada berbesaran, tidak ada, atau pembengkakan pun tidak ada. Nah, baik, setelah melakukan pemeriksaan dari tahap tadi yang sudah banyak kita melakukan pemeriksaan, itu kita melakukan adanya IPA atau pemeriksaan toraks. Nah, pemeriksaan toraks ini berupa inspeksi, perkusi, palpasi, dan auskultasi.
Yang pertama adalah inspeksi. Inspeksi itu kita melihat nih, melihat bagian toraks pada bayi. Dari bentuk toraksnya dulu kita inspeksi melihat apakah Funes chest atau pigeon chest. Funes chest itu dadanya cekung ya, cekung ke dalam, dan pigeon chest itu ketika dadanya itu seperti burung pigeon. Kita lihat ternyata tidak ada tanda-tanda pigeon chest dan Funes chest, jadi normal. Untuk pengembangan dadanya itu menurut saya tidak ditemukan asimetris, simetris, dan tidak ditemukan pun pembengkakan juga. Untuk pernafasan dari Dede Putri ini normal. Lalu setelah itu ada palpasi. Palpasi sendiri adalah untuk pengembangan dada simetris atau tidak, peraban ictus cordis atau tidak. Biasanya dengan cara menggunakan huruf C, jadi dari kanan ke kiri, ke bawah, lalu ke kanan. Baik, seperti itu untuk pengembangan dada simetri atau tidak. Setelah iga retraksi atau tidak ada perabaan ictus cordis, bisa mengecek untuk perabaan ictus cordis. Lalu ada perkusi. Perkusi sendiri itu dapat dilakukan secara langsung seperti ini, sama seperti tadi, menggunakan membentuk C dari kanan ke kiri, ke bawah, ke kanan, seperti itu.